Halo teman-teman, kita mau sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang memperhatikan dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkaraku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Amin. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kami percaya penuh hanya di dalam-Mu sumber kekuatan kami. Kau perlindungan gunung batuku, tempat pertolonganku. Kau menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kasih buat kasih-Mu buat kami. Kami pegang erat janji-Mu, sebab Kaulah yang sanggup menolong kami. Engkau Kau tepati janji. mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Kau Allah Iramaya Iman, ramaya ramaya sikaramaya ralaya ranaya ranaya ramaya ramakarana. Kiara Laraba Shukiara. Iramaya nananana. Shikaramakaramakaralayya ramakaramaya ramaya shikaranaya nananana. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun
yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau baik. Sampai selama-lamanya Engkau baik ya Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya kalau Tuhan Engkau tetap baik. Makasih ya, kami mau merenungkan firman-Mu. Sebentar Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, urapi kami. Buat hati kami selalu percaya Tuhan. Dan kami mau selalu tetap percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Thank you Tuhan, kami siap untuk baca firman, untuk menerima firman-Mu Tuhan. Thank you, Engkau baik. Pimpin kami semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Wow. Lalu semuanya sama-sama ambil Alkitabnya, kita mau baca firman sama-sama ya. Kita baca nih di 1 Samuel pasal yang ke-9. 1 Samuel itu perjanjian lama ya. Oke, 1 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Nanti lalu kita lompat ya. Setelah 5-6 lalu kita lompat ke ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Nanti kakak akan bergantian baca dengan Kak Yo, dengan Kak Vina juga. Oke, kalian siap ya? Ready ya? Yuk sama-sama kita baca. Sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu. Ini ceritanya tentang Saul ya, yang akan menjadi raja. Raja Saul ini diminta oleh papanya untuk mencari keledai-keledainya yang hilang. Ya, jadi kalau kalian bisa baca ayatnya fullnya ya, pasalnya ya. Sama-sama kita baca di ayat yang ke-5. Kakak akan baca ayat yang ke-5. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari, kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Lanjut ayat yang ke-22. Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu." Ayat 24. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Ayat 25. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Amin. Wow. Waktu kita lihat di ayat yang ke-5, yang awal-awal tadi, ketika papanya, orang tuanya Saul kasih perintah ya ke Saul ya. Lalu Saul itu ragu-ragu. Siapa yang di sini pernah ragu-ragu? Ayo, kakak juga pernah loh ragu-ragu. Siapa yang di sini pernah khawatir? Aduh, ya apa ya? Aduh, kok mau melakukan ini kok rasanya khawatir ya? Siapa yang di sini pernah khawatir? Mungkin khawatirnya kita itu bukan khawatir hal-hal yang besar seperti orang dewasa ya. Khawatirnya kita mungkin seperti kalau gimana ya kalau misalnya aku ini belajar tapi kok nilaiku gak bagus, gimana ya? Gimana ya kalau nanti peralihan waktu naik kelas gitu ya, dari SD ke SMP, aku takut gak punya temen nih. Aku takut, aku khawatir. Nah, setiap orang punya kekhawatiran, setiap punya rasa takut. Tapi yang perlu kita tahu bahwa rasa takut, kekhawatirannya kita itu sometimes gak terjadi. Dan ketika kita khawatir, ketika kita takut itu, ketika kita ragu, itu menjadikan kita tuh jadi anak-anak yang mudah menyerah, ya. Seperti tadi Saul berkata, kita pulang aja yuk. Saul bilang sama bujangnya, kita pulang aja yuk. Kok kerasnya nggak nemu-nemu ya, kok nggak ketemu ya? Di mana keledai? Kita pulang aja yuk.
Padahal kalau misalnya Saul itu tetap taat sama orang tuanya, tetap mau mengusahakannya, ya pasti bisa kok. Bahkan bujangnya Saul itu berkata kepada Saul untuk ya kita ke kota aja, di sana ada abdi Allah. Dan kalau kalian baca keseluruhannya ayatnya, ada ayat di mana Samuel berkata, tenang, keledai dari keledainya itu udah ditemukan gitu ya. Coba kalau misalnya Saul itu menyerah, Saul pulang waktu itu, pasti dia pulang ke orang tuanya bilang, nggak ada pak, nggak ada ini keledainya. Dia mudah jadi orang yang mudah menyerah. Kita belajar sama-sama di sini bahwa ketika kita jadi anak-anak yang nggak mudah menyerah, ya meskipun kita punya rasa takut, rasa khawatir, ketika kita mau mengusahakan, ada berkat Tuhan yang sudah disediakan buat kita. Jadi misalnya nih, ketika kita takut untuk dari peralihan ke SD ke SMP misalnya, ketika kita takut, kita ragu, akhirnya kita nggak mau deh, aku nggak mau berteman deh, akhirnya kita kehilangan berkat yang disediakan Tuhan. Apa itu? Ya teman-temannya kita itu berkatnya Tuhan. Kalau kita nggak mau melangkah untuk jadi teman buat orang lain, kalau kita cuma diem aja, kita takut, merasa kayak mereka nggak bakal mau temenan sama aku karena aku gini, ya kita nggak akan punya teman. Itu berkatnya Tuhan, itu yang Tuhan sudah sediakan loh. Jadi jangan ragu. Apalagi nih sekarang ada CG Kids. Kakak mau dorong nih, intermezzo ya, kakak mau dorong siap kita. Kalau kita merasa di luar sana kita susah punya teman, ada CG Kids di sana, kalian pasti punya teman. Itu berkatnya Tuhan. CG Kids itu juga berkatnya Tuhan loh. Ya, daftar ya nanti ya. Jadi teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita belajar untuk tidak jadi ragu, tidak jadi khawatir. Ada sih, pasti ada, tapi kita berani untuk mengusahakannya. Lalu yang menarik adalah di ayat yang ke-23, Samuel berkata seperti ini, berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan simpanlah ini dahulu. Ada kata-kata simpanlah ini dahulu gitu ya. Ada hidangan yang disediakan untuk Saul ketika Saul itu mau bercakap-cakap dengan Samuel pada saat itu. Ini kelihatannya hal kecil sih, tapi percaya nggak percaya ini tuh yang Tuhan juga sediakan loh lewat Samuel untuk Saul nantinya, dan dia mau diurapi menjadi raja. Coba kalau misalnya Raja Saul tidak taat waktu itu, Saul tidak mau mengusahakannya, pada saat itu tidak ada nih perikop Saul diurapi menjadi raja, tidak ada nih pasti kayak gitu. Ya teman-teman, kakak tahu, kita semua punya rasa takut, kita punya kekhawatiran, tapi ingat Tuhan itu baik, Tuhan itu menyertai kita. Belajar ya, belajar sama-sama ya, kita untuk mengusahakannya. Selama kita melakukan apa yang benar, selama apa yang kita lakukan itu benar, kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut. Dan selama apa yang kita lakukan itu benar, menurut kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu akan menyediakan berkatnya buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Yuk sama-sama, kakak mau ajak kita semua letakkan kedua tangannya di hatinya seperti ini. Sama di ini, bawa Alkitabnya, taruh di hatinya seperti ini. Nah, coba sambil kita renungkan ya, aku takut apa ya, rasa khawatir apa ya yang aku punya ya. Coba kita renungin. Lalu kita mau sama-sama serahkan itu kepada Tuhan. Lalu kita mau belajar sama-sama untuk mengusahakannya. Ya, kita belajar dari firman hari ini untuk kita nggak jadi ragu, tapi mau mengusahakannya. Ya, taruh Alkitabnya di hatinya kita. Oh, thank you Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat berkatnya Tuhan itu ada loh. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredahkanku. Sekali lagi ya. Bila Kau yang membuka pintu,
bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tuhan, kami serahkan segala khawatir kami, segala ketakutan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang bukan anak-anak yang ragu, tapi anak-anak yang mau mengusahakan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami mau mengusahakan, asalkan apa yang kami lakukan itu seturut dengan kebenaran firman Tuhan, kami tahu bahwa berkat-Mu itu telah Engkau sediakan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur buat firman-Mu, buat pesan sederhana yang sudah Engkau kasih Tuhan buat kami. Kami ucap syukur padamu ya Allah ya Bapa. Urapi kami, berkati kami Tuhan lebih lagi. Bersyukur padamu Tuhan, tambahkanlah kasih kami kepadamu Tuhan lebih lagi. Thank you ya Tuhan, kami ucap syukur padamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kekhawatiran dan ketakutan kita itu tidak akan menolong kita sama sekali. Apa yang akan memberikan kita kekuatan? Ketika kita itu percaya bahwa Tuhan itu menyediakan, bahwa Tuhan itu akan menyertai kita. Jadi lakukan aja yang terbaik yang kalian bisa. Ya, dan kakak percaya Tuhan itu akan memberikan kekuatan, Tuhan akan membuka jalan bagi kalian. Ya, adik-adik, teman-teman, kalau teman-teman punya pergumulan doa, ya, teman-teman bisa tulis di link permohonan doa ya. Terus yang belum ikut CG, ingat tadi kata Kak Rainer, segera daftar CG Kids. Oke, ya, sampai jumpa di saat teduh Jumat depan. God bless you. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.